Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. وإن رسول الله من غير غيبة إمام على الإطلاق في كل حضرة فحمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة وليالين إلى نور علم وإسلام وحكمة ويمن وإيمان والخير أوامر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على إمامنا محمد على قدوتنا محمد على حبيب قلوبنا محمد
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya taati para habaib, para alim ulama, wabil khusus Fadilatul Muhtaram, guru kita semua yang kita cintai, kita hormati, kita doakan setiap hari. Murid kesayangan dari Guru Mulia Habib Umar bin Habib Al-Habib Mundir bin Tuhan Al-Musawar Ta'allahu bihi. Para hadirin jamaah undangan Rasulullah SAW, tidak berlebihan jika seandainya saya katakan bahwa majelis ini adalah miniatur dari Fathu Makkah. Bermula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan prihatin, diusir, dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan dipukul. Namun kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dituntut oleh Allah dan diperingatkan dengan firman-Nya, seandainya engkau keras kepada mereka wahai Rasul, maka mereka akan lari darinya. Maka dijalankanlah dakwah Nabi Muhammad dengan lemah lembut, sehingga pada akhirnya Allah menurunkan surah yang berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir surah. Maka 17 tahun yang lalu kira-kira kami bersama dengan Habib Mundir berangkat dari Indonesia untuk menuju tanah para mulia, tanah salafus saleh dari Hadramaut, untuk menimba ilmu, akhlak dan dakwah dari guru mulia kita Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib. Kami sengaja memilih Tarim karena kami tahu Tarim adalah sebuah kota yang tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh para alim ulama-nya, bahkan bercandanya sekalipun terkecuali memiliki sanad yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kami adalah murid pertama dari guru mulia Habib Umar. Kehidupan begitu prihatin di Hadramaut, kami menjalani dengan sabar, tetapi seluruh teman-teman kami tidak ada yang akan memungkiri bagaimana seorang murid yang paling mampu bertahan dengan adab yang tinggi adalah guru kita Habib Mundir. 4 tahun beliau dengan penyakitnya, dengan gamis kotornya, dengan kurus badannya, bahkan di tengah panas matahari yang mencapai 51 derajat Celcius, beliau enggan untuk memakai sandal karena beliau yakin bahwa tanah-tanah yang ada di Tarim telah diinjak oleh para aulia. Sehingga ketika kami pulang ke negeri ini, maka kami tidak akan pernah meninggalkan apa yang telah menjadi jalan dakwah daripada Al-Habib Umar. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam pada saat beliau masuk ke kota Tarim,
beliau berada di Kota Tarim. Beliau ingin memberikan sebuah uswah di dalam berdakwah ke jalan Allah dengan mematahkan pedang, dan beliau mengatakan dari sekarang dakwah akan dijalankan dengan kelemah lembutan. Maka jika seandainya di dalam tubuh umat Islam ada perbedaan di dalam metode berdakwah dan mengajak kepada jalan Allah dan risalah Sayyidina Muhammad, maka kami pun lewat guru kami memiliki jalan dakwah yang telah ditempuh dan bersambung sanadnya kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat bersyukur malam ini bisa hadir di tengah-tengah ummah yang saya yakin di dalam hatinya tidak ada terkecuali rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah. Salam telah terucap dari mulut kita. Sebagaimana pula saya yakin pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini akan lebih tertuju kepada majlis Rasulullah yang mulia ini. Jika ada satu orang saja yang membacakan salam kepada Rasul, maka di dalam hadis dikatakan radallahu alayya ruhi hatta untahu. Jika seorang mukmin membaca assalamu alayka ya Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan roh Nabi Muhammad ke dalam jasad, agar supaya Nabi Muhammad bisa menjawab salam dari umat yang memberikan salam kepada beliau. Namun pada malam hari ini para hadirin, bukan satu orang yang membaca salam kepada Rasul, bukan 2 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, tetapi ribuan daripada umat Nabi Muhammad yang rata-rata adalah anak-anak muda, dengan satu hati di bawah bimbingan satu guru bersama-sama mengucapkan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Maka kira-kira belahan dunia mana pada malam hari ini yang lebih mulia daripada majlis ini? Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah dikehendaki oleh Sayyidina Muhammad untuk menjadi pencintanya, untuk menjadi pengagumnya, untuk menjadi penerus risalahnya, untuk menjadi pemegang dakwahnya. Dan sebagaimana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau Habib Mundir dan para habaib lainnya, mudah-mudahan Allah tidak akan memisahkan kita, kita bersama-sama dapat duduk memandang indahnya wajah Nabi Muhammad kelak di surga, menyentuh lembut tangannya Rasulullah, dan bisa tertelungkup dalam kehadiran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali saya tidak akan berpanjang lebar. Secara pribadi dan atas nama umat Islam wilayah 3 Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Kuningan, menyampaikan salam kepada majlis Rasulullah, menyampaikan salam kepada pimpinan majlis Rasulullah, menyampaikan salam kepada jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perhatiannya terhadap apa yang 1 tahun ini telah kami bina bersama Habib Mundir di dalam memperbaiki akidah dan menjaga bagaimana agar akidah ini sampai secara benar kepada orang-orang yang kelak akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas saran beliau Habib Mundir dan restu dari Al-Habib Umar, alhamdulillah kami sekarang ini sedang membangun pondok pesantren yang bekerjasama dengan Majlis Rasulullah, diberi nama oleh Habib Umar As-Siddiq. Diharapkan dari pesantren itu akan keluar manusia-manusia yang jujur dan hatinya kenal kepada Allah.
dari mulai proses pembebasan lahan sampai kepada upaya pembangunan masjid dan sekarang pembangunan asrama. Maka alhamdulillah beliau Habib Munzir selalu memegang tangan kami dan berupaya untuk menyambungkan kami dengan orang-orang yang baik dan harta yang halal insyaallah. Sehingga dalam beberapa bulan ini dari teman-teman beliau telah kami terima kurang lebih 150 juta rupiah. Dan dalam 2 minggu ini jazakumullah khairan katsir Habib Munzir dan jamaah Majelis Rasulullah, karena telah terkirim kepada pembangunan pesantren ini dari jamaah Majelis Rasulullah sekitar 15 juta rupiah. Mudah-mudahan amal dan partisipasi ini akan menjadi bentuk nyata kepedulian kita kepada apa yang diinginkan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Habib. Hadirin yang dimuliakan Allah, lokasi pesantren ini berdekatan dengan markas terbesar Jamaah Ahmadiyah. Kami di Desa Sampora, sementara Jamaah Ahmadiyah di Desa Manislor. Dalam 1 tahun terakhir ini, kami dengan Habib Munzir mencoba untuk menembus ke tempat pusat Jamaah Ahmadiyah yang di situ sekitar 3.500 orang seluruhnya dengan akidah Ahmadiyah. Maka dalam beberapa bulan kami berhasil menarik hampir 100 daripada orang-orang muda, putra-putra dari orang tua yang berakidah Ahmadiyah. Namun Allah mungkin telah menakdirkan, walaupun hati ini berkata sayang, kejadian 2 hari sebelum Ramadan yang lalu terjadi kekerasan di kampung Ahmadiyah sehingga menyebabkan beberapa wanita dan beberapa properti daripada mereka rusak, sehingga 100 orang yang kita bina dalam beberapa bulan dengan sembunyi-sembunyi dari orang tuanya akhirnya bubar dan kembali kepada akidah yang lama, yaitu Ahmadiyah. Namun para hadirin, kami tidak putus asa, karena kami yakin jika Allah berfirman, seandainya engkau wahai Nabi Muhammad keras kepada mereka, maka mereka akan lari daripada kamu. Maka mafhum mukhalafah daripada ayat ini, seandainya engkau lemah lembut kepada mereka, maka mereka akan datang dan bertobat di tanganmu. Dan ini sudah kami buktikan beberapa bulan yang lalu. Walaupun sekarang kami harus memulai dari awal lagi, tetapi itulah tantangan dakwah dan hidayah hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada Habib Munzir dan jamaah Majelis Rasulullah. Dan rasa capek kami yang baru tiba dari Cirebon seakan-akan terobati ketika beliau Habib Munzir berkata bahwa insyaallah setiap bulan jika kondisi beliau sehat akan datang ke Cirebon dan akan membuka Majelis Rasulullah di sana. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gembiranya warga Cirebon yang selama ini hanya bisa menonton di televisi, tetapi pada saatnya beliau akan bertemu langsung dengan sosok pencinta Rasul dan pengagum Rasul yang hanya bisa dilihat gambarnya, tetapi akan berjumpa langsung dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, beliau dan selalu memudahkan segala urusan beliau. Dan mudah-mudahan beliau akan dijadikan oleh Allah sebagai wasilah antara kita dengan Rasulullah. Jika bukan orang yang dipilih oleh Nabi, tidak mungkin jumlah ribuan seperti ini akan disatukan dalam kecintaan dan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Jazakallahu ta'ala Habib Munzir khairal jazaa beserta Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para habaib serta para kiai. Maka kami berharap bahwa ini bukan majelis pertama yang akan kami datangi, akan
Tapi insyaAllah akan terjalin hubungan yang baik antara Majlis Rasulullah Pusat dengan Majlis Rasulullah di daerah-daerah. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Guru kita yang kita cintai dan kita muliakan Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Allah Al-Quraisy Al-Qasim Fa'alul Makarul Arabiyah dari Singapura. Dan semoga dakwah beliau dan perjuangan beliau yang juga kita dukung penuh akan menjadi bentengnya Rasulullah SAW. Kabar terakhir malam ini beliau menyampaikan baru dapat kabar Jumat yang akan datang ini 40 dari para keluarga anggota Ahmadiyah akan ikut melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Sunnah Jemaah dan bertaubat kembali kepada kita Islamiyah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang dimuliakan Allah. Demikianlah kabar dari beliau, cucu perempuan dari Ketua Umum Pimpinan Ahmadiyah sudah kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Allah semakin bangkit kedamaian dan panji Sayyidina Muhammad SAW. Mari kita baca hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari di sahihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. ربطنا الله وإياكم بصاحب مكة وصاحب المدينة إمام المهاجرين والأنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maha puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha menyambungkan rantai cahaya keluhuran dan kebahagiaan dan rahmatnya sepanjang waktu dan zaman, dengan putaran roda kehidupan yang terus berputar dan tiada berhenti, dan setiap nafas roda kehidupan terus bergulir menuju kematian, bergerak mulai waktu kelahiran dan akan berhenti di saat nafas yang terakhir. Dan setiap putaran kehidupan itu melewati kenikmatan dan kesedihan. Kesedihan adalah tempat tabah dan tempat juga bersyukur. Karena bersyukur sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dijelaskan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa aku bersyukur atas musibah sebab 3. Yang pertama, musibahnya tidak datang pada akidahku. Kalau musibah datang pada akidahku, aku bela agama, itu musibah terbesar.
Allah mampu memberikannya, tapi Allah tidak memberikannya, hanya musibah yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mampu memberi musibah yang lebih besar, tapi Allah tidak memberikan yang lebih besar, memberikan yang ini saja. Yang ketiga, Allah jadikan setiap musibah itu penghapus dosa. Jadi walaupun kita tidak senang dengan musibah, siapa pula yang senang dengan musibah? Semua manusia maunya bagaimana. Namun jika datang musibah, hiburlah dirimu bahwa Allah bisa memberi musibah yang lebih dari itu. Dan musibah yang menimpamu itu sedang mengikis dosa-dosamu, yang jika tidak terkikis akan membawa musibah yang lebih besar di kubur dan di akhirat. Saudara-saudariku, di saat kita dalam kenikmatan, maka waktu kita bersyukur. Karena dengan syukur itulah akan bertambahnya kenikmatan yang lebih. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah tambah lagi kenikmatan. Kenikmatan itu berupa melihat, mendengar, bicara, segala macam apa yang kita ketahui dari bentuk kenikmatan. Itulah bentuk daripada anugerah ilahi yang tidak pernah berhenti pada hamba-hambanya yang fasik, yang zalim, yang jahat, dan yang baik, dan yang saleh, dan yang mulia. Allah semua memberikannya. Namun tentunya beda di sisi Allah. Mana hamba yang jahat dan hamba yang baik. Mana hamba yang lewati hidupnya hanya untuk makan dan minumnya, untuk keduniawiannya. Mana hamba yang lewati hidupnya dengan rindu kepada Allah. Hamba yang lewati hidupnya ingat dengan indahnya majlis zikir dan penuntun termulia dari semua kemuliaan Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, kita pahami rahasia kemuliaan tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinatul Munawwarah. Tempat yang dimuliakan Makkah Al-Mukarramah, tapi yang paling dicintai Madinatul Munawwarah. Dari mana dalilnya? Yang kita baca tadi. Beliau berdoa, Allahumma habbib ilaina Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah ini seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Lebih dari mencintai Makkah. Berarti mahabbah, cinta, sangat diizinkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilantunkan dalam doa untuk mencintai Madinah lebih dari Makkah Al-Mukarramah. Walaupun secara kemuliaan tentunya Makkah adalah kota atau wilayah haram yang termulia, namun yang tercinta adalah Madinatul Munawwarah. Terbukti dari doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, riwayat Sahih Bukhari, seraya berdoa, Allahumma rizqni syahadah fi baladi rasulik. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahid yang di tanah Madinatul Munawwarah, tanah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak minta obatnya di Mekah? Karena ingin berdampingan jasadnya, dekat dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan medan Madinah tempat berkumpul para sahabat dalam perjuangan yang meluas. Dakwah tidak meluas di Makkah Al-Mukarramah. Dakwah meluas di Madinatul Munawwarah, mulai meluasnya dakwah ke banyak penjuru. Kenapa? Karena Madinah padahal tidak mempunyai kelebihan, bukan kota para nabi dan rasul. Makkah kota Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan nabi lainnya. Tapi Madinah tidak punya sejarah para nabi,
Tapi Madinah kota para pecinta Sayyidina Muhammad. Saat penduduk Mekah mengusir dan membenci Nabi, wilayah lainnya tidak berani menerima Nabi SAW datang ke mereka karena takut diserang pasukan Quraisy. Madinah membuka pintu seluas-luasnya untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu riwayat Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW di hari Fatah Makkah, Rasulullah SAW masuk ke Makkah Al-Mukarramah dan orang Madinah menangis. Mulai bicara Rasul sudah pulang kampung, sekarang tinggal kita ni orang asing pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Rasul dikhabari oleh Jibril alaihissalam dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Rasul berkata, ya Al-Madinah, wahai penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Wahai penduduk Madinah, hidupku bersama kalian, wafatku juga di tempat kalian. Maka mereka pun memeluk Nabi dan menangis dari gembira. Rasul berkata, waktu pulang setelah ini ke Madinatul Munawwarah. Rasul ingin bukan kampung halaman tempat kelahirannya, tapi kampung halaman Rasul adalah tempat para pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Jakarta dari kota Sayyidina Muhammad, tempat yang paling banyak orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melakukan ziarah di malam hari ke wilayah Baqi, pekuburan Baqi dekat dengan Masjidin Nabawi, melakukan ziarah. Di antaranya dimakamkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan lainnya, juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan para sahabat besar lain. Rasul berziarah ke sana sering, juga di sana dimakamkan syuhada Uhud, beberapa di antaranya. Saudara sekaliku yang kemuliakan, satu hal yang perlu kita renungkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat wafat mempunyai 120.000 sahabat. Jumlah sahabat beliau 120.000. Dijelaskan oleh guru mulia kita Musnid al-Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, bahwa dari 120.000 sahabat Rasul, hanya 10.000 yang dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Kemana 110.000-nya? Semuanya menyebar ke wilayah penjuru barat dan timur, membawa panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah perjuangan para hamba-hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan oleh Allah dengan tinta emas. Mereka menjadi pahlawan di penjuru barat dan timur. Dimanapun mereka pergi, mereka menjadi pahlawan luhur karena membawa risalah nabawiyah yang diajarkan oleh sang Nabi dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Rasul ini. Bukan hanya diajarkan oleh Rasul, tapi Rasul juga berdoa dengan doa ini. Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah atau asyad. Wahai Allah, beri kami cinta, jadikan kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Kenapa? Karena di Madinah terdapat makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tempat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersatunya Muhajirin dan Ansar ke pelbagai penjuru sampai ke wilayah Tabuk dan Yaman dan terus ke Syam dan terus. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, masdar daripada perluasan dakwah itu di Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, cuma menyampaikan juga sekaligus salam
dari guru mulia Muslim Al-Billah Al-Habib Muhammad bin Said bin Habib. Kita bertemu di Dubai menuju Kairo, lalu saya terus ke Jeddah, beliau melanjutkan ke Maroko. Di antara ujangan yang sangat banyak disampaikan, di antaranya adalah agar kita semakin mempersatukan diri di dalam perjuangan dakwah kedamaian, karena negeri-negeri lain banyak yang dihantam dan dipecah belah negerinya sebab musliminnya dipecah belah. Jadi kita berusaha untuk menyatukan diri, berbeda pakaian, berbeda pendapat, berbeda partai misalnya, berbeda pekerjaan misalnya, jangan itu semua memecah belah kita. Kita berusaha menjadi penyatu bagi perpecahan ini dan berjuang dengan tenang masing-masing dengan pekerjaannya, yang sekolah di sekolahnya, yang bekerja di sekolah di pekerjaannya, yang rumah tangganya, terus sedikit demi sedikit membenahi umat ini, karena Indonesia cepat atau lambat akan menjadi negeri kebanggaan muslimin di seluruh dunia. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan banyak dari beberapa hal yang disampaikan beliau. Di antaranya adalah juga beliau menyatakan utur tidak bisa datang ke Indonesia kecuali setahun sekali saja. Jadi Mu'takham Ulama Wilayah mungkin wakilnya yang akan datang di bulan sebelum bulan Rajab atau di bulan Rajab. Beliau hanya berkunjung setahun sekali dan menyampaikan salam. Saya sempat perlihatkan itu perayaan Maulid Nabi SAW bersama para ulama, bersama Bapak Presiden, Bapak Kapolri hadir, Bapak Panglima TNI hadir, 25 menteri hadir, rakyat hampir dilaporkan melebihi 2 juta muslimin muslimat datang sampai dari mana-mana. Saya perlihatkan kebetulan trailernya ada di handphone, beliau mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sejauh mulia beliau, dan beliau berkata dzikr azim, dzikr azim, dzikr azim. Sungguh zikir itu aku, sungguh zikir itu aku. Bukan berarti kita tidak perlu kerja, tidak perlu sekolah, tidak perlu rumah tangga dan aktivitas, tetap dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan lupa zikir tenang hati, dan hati tidak akan tenang kalau masalah tidak selesai. Berarti zikir menyelesaikan masalah kita, yang dengan itu tenanglah hati kita. Hadirin hadirat, ada lagi hal yang disampaikan yang diberikan tugas kepada saya dan juga para saudara-saudara ikhwan yang seperjuangan, yang ditugaskan oleh beliau untuk lebih giat lagi, untuk mempercepat lagi munculnya kedamaian di wilayah kita dan bangsa kita ini. Beberapa hari yang lalu kita dengar musibah yang menimpa di wilayah negeri yang paling maju di dalam elektronika. Ya, nggak usah sebut negerinya, karena ini kan secara langsung website seluruh dunia lihat. Ya, jadi kasihan kalau kita sebut negerinya, kalian semua tahu. Sampai 50 kota habis kena tsunami. Ya, jadi ini benda-benda ataupun alat-alat elektronik akan drop secara logika. Maka dengan itu pasaran produksi dari Indonesia atau negeri-negeri berkembang yang terhambat atau terinjak selama ini, maka dengan kejadian ini akan mulai naik. Ini kita melihat matahari terbit kemakmuran akan segera muncul, insyaallah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempercepat rahasia kebahagiaan dan membuka seluruh hayat kita yang tersisa terlebih di seluruh wajah ini, kecuali memastikan wafat dalam usul fakir. Kita berkumpul di hadapan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dan ini selalu cerah ceria dilimpahi kenikmatan dan rahmat. Katakan pada kami musibah, singkirkan musibah, seluruh musibah itu datang. Jika datang pada kami kenikmatan, lipat gandakan sebelum kenikmatan itu datang. Waktu jami'an ya Allah.
pindahkan musibah ke wilayah musuh-musuh yang menghancurkan muslimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, malam minggu depan kita ziarah seperti biasa. Saya mohon maaf malam-malam yang lalu hampir 1 minggu bolos ya, tapi kan izin ya, izin banyak guru kuliah dapat doa dari guru kuliah. Saya juga mantau dari sana gimana majelis malam ini, alhamdulillah saya dengar majelis tetap tidak berubah, tetap ramai, tetap makmur. Alhamdulillah amanat yang saya sampaikan pada saudara-saudari dijaga dengan baik. Semoga Allah menjaga kita dengan baik, sebagaimana kita yang menjaga majelis mulia, majelis zikir. Allah menjaga hidupmu dunia dan akhirat. Lalu hari Minggu yang akan datang acara kita Damai Indonesia TV One 20 Maret 2011, Masjid Al-Muhtadun, Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, RT 06 Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur, jam 1 sampai jam 3 siang. TV One Damai Indonesia Masjid Al-Muhtadun, ya, di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, RT 06 Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur. Nanti diulangi sama Ustaz Jepang sebelum setelah saya menyampaikan ini. Yang hadir karena dengan televisi ini kan rusaknya umat dan baiknya umat dia selalu media juga ya. Jadi kalau media ini orang mereka ada di majelis taklim di rumah-rumahnya yang menonton, jadi mereka ikut kenal zikir, kenal dalam zikir Allah yang sudah orang sekarang malu dengan nama Allah, malu dengan nama Allah mereka. Kita kenalkan lagi, makanya hadir ya, hadir dengan dimuliakan Allah. Kalau ada waktu hadir, kalau tidak ada waktu hadir dengan dimuliakan Allah. Lalu juga ke Cirebon sebulan sekali sama saya hadir insyaAllah. Yang mau konvoy ya, konvoy itu pakai kereta aja, pakai motor berangkat jauh lagi nanti ya. Jadi dengan mohon maaf, selanjutnya Ustaz Syukran diulangi alamatnya. Setelah itu kita sudah menuju Muhammadin, lalu doa itu guru kita di Muhammad Babratos pengumuman alamat. Para jamaah sekalian, untuk acara Damai Indonesiaku yang akan disiarkan langsung oleh stasiun TV One bersama dengan Masjid Rasulullah SAW tanggal 20 Maret 2010 insyaallah akan diadakan bertempat di Masjid Al-Muhtadun yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, RT 006 RW 05, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih. مولاي صل وسلم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا نبينا من قبلي لا محمد اللهم اصلح آل علوي واصلح بهم